Kacamata yang Anda lihat di layar video ini memiliki nama ilmiah, yaitu binocular reverse lens. Semua yang Anda lihat melalui kacamata ini terbalik. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang dunia terbalik. Kita kilas balik sejenak pada awal musim semi tahun 1931. Sesosok wanita misterius berkunjung ke Innsbruck, sebuah kota kecil di Austria Barat. Dia adalah seorang peramal gipsi yang sangat terkenal. Siapapun yang pernah meramalkan nasib pada peramal ini pasti merasa ngeri sekaligus kagum padanya. Dikatakan bahwa dia tidak hanya dapat memprediksi masa depan, tetapi juga seorang medium. Maksud medium di sini adalah perantara yang menghubungkan manusia yang masih hidup dengan alam roh atau dengan roh orang mati. Ada seorang profesor tua yang dibujuk temannya menemui sang peramal untuk meramal. Meski ia tak percaya dengan hal-hal seperti ini, namun rasa penasaran mengantarnya ke hotel tempat sang peramal menginap. Di bawah temaran cahaya redup, peramal itu mengambil sebuah bola kristal dan meminta sang profesor fokus menatap bola kristal. Dalam bola kristal itu akan muncul petunjuk ilahi. Profesor tua itu menatap dengan seksama, dan tiba-tiba tampak seberkas bayangan terbalik pada bola kristal di sudut tertentu. Pikiran profesor tua itu tiba-tiba tercerahkan. Dia langsung mengambil segepok uang dan melemparkannya ke atas meja, lalu pergi, tidak peduli lagi dengan ramalan yang belum selesai. Peramal itu terkejut dan buru-buru bertanya apa yang dilihat sang profesor. Profesor tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melihat dunia yang sebenarnya." Dunia terbalik. Profesor tua dalam cerita itu adalah Theodor Erisman. Dia adalah profesor psikologi di Universitas Innsbruck, Austria. Selama ini profesor tua itu telah mempelajari sebuah mata pelajaran yang aneh. Apakah semua yang kita lihat itu nyata? Akankah mata kita menipu otak kita? Pada awalnya, para mahasiswa berpikir bahwa itu adalah pertanyaan yang aneh. Tentu saja apa yang dilihat mata itu adalah nyata. Seperti pepatah yang berbunyi, "Seeing is believing," atau melihat baru percaya. Ungkapan ini umumnya merujuk pada sesuatu yang tidak dipercaya kenyataannya. Misalnya penampakan alien, manusia yang bisa terbang, atau dewa-dewi. Kita belum percaya kalau belum melihatnya secara langsung dengan mata kepala sendiri. Tapi profesor tua itu mengatakan, coba kalian bayangkan seperti apa dunia nyata itu sebenarnya. Dunia yang sebenarnya seharusnya adalah dunia yang terbalik. Profesor tua itu mulai menjelaskan pandangannya. Hipotesis ini berawal dari prinsip pencitraan lensa cembung. Lensa mata manusia sama dengan lensa cembung dengan jarak fokus variabel, dan retina sama dengan layar cahaya yang dapat dicitrakan. Cahaya diproyeksikan ke bagian bawah retina melalui bagian atas lensa. Demikian juga sebaliknya dapat diproyeksikan ke bagian atas retina melalui bagian bawah lensa. Jadi proyeksi pada retina seharusnya berupa citra nyata yang diperkecil dan terbalik, yaitu apa yang dilihat mata itu mungkin adalah dunia yang terbalik. Tapi pertanyaannya, mengapa otak kita tidak dapat merasakan gambar itu terbalik? Profesor tua itu mengatakan, itu mungkin karena otak kita terlalu kompleks. Otak secara otomatis menyelesaikan gambar yang dilihat mata, tetapi sang profesor juga mengakui bahwa ini hanya hipotesisnya sendiri. Waktu kita tarik mundur ke 25 Februari 1888 di Kentucky, Amerika Serikat. Seorang fotografer Inggris bernama Edward Muybridge menunjukkan sebuah mesin baru yang bisa melihat gambar melalui lubang kecil. Dia menderetkan 12 gambar di tepi piringan kaca dan memutarnya. Sekilas tampak objek dalam gambar benar-benar bergerak. Perangkat yang disebut peep show atau slot tontonan ini seketika menarik perhatian dunia. Tidak lama kemudian orang-orang menemukan bahwa ada beberapa fenomena yang membingungkan di slot tontonan ini. Jika itu adalah ilusi, tapi orang yang menontonnya jelas dalam keadaan sadar. Sebaliknya jika bukan ilusi, tapi tidak ada yang dapat menjelaskan kenapa bisa begitu. Berikut mari kita ambil sebuah contoh yang sangat terkenal. Sayangnya, gambar asli tidak lagi tersedia.
Yang Anda lihat di layar ini sekarang adalah gambar yang belakangan dibuat. Orang-orang menyebutnya the spinning dancer atau penari berputar. Coba tatap gambar ini sebentar. Ada yang mengatakan gadis dalam gambar itu berputar ke kanan. Tetapi beberapa orang akan mengatakan, salah. Gadis dalam gambar itu berputar ke kiri. Tapi sebenarnya, masih ada tipe orang ketiga. Jika dia menginginkan gadis itu berputar ke kanan, maka gadis itu akan berputar ke kanan. Demikian juga sebaliknya. Anda juga dapat mencobanya sendiri untuk melihat ke arah mana dia berputar. Berikut mari kita lihat lagi tampilan Explode View. Kita bagi gadis yang berputar itu menjadi 3 gambar. Yang tengah adalah gambar asli, sedangkan gambar yang kedua di sisi relatif bervariasi. Sekarang kita dapat melihat sedikit lebih jelas. Gadis di sebelah kiri berputar ke kanan, sedangkan gadis di sebelah kanan berputar ke kiri. Tetapi sebenarnya ketiga gambar ini sama. Sekarang coba kita ambil satu frame statik dan menghapus goresan gambar yang berlebihan pada kedua gadis itu. Dan sekarang tampak ketiga gadis itu sama persis. Kondisi ini disebut ilusi visual. Kita ambil lagi contoh lain. Gambar yang tampak di layar adalah foto penyanyi Inggris, Adele Atkins. Sekilas tampak tidak ada yang salah, orangnya juga lumayan cantik. Dan sebentar lagi saya akan membalikan fotonya. Mungkin akan tampak menakutkan ketika dibalik, harap siapkan mental. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas. Mata dan bibir Adele tampak terbalik. Tetapi mengapa awalnya tampak tidak ada yang salah dengan foto ini? Ini juga merupakan ilusi visual. Mari kita ambil contoh lainnya. Gambar berikut ini adalah 2 baris tombol. 2 baris di sebelah kiri tampak menonjol, sedangkan 2 baris di sebelah kanan tampak cekung. Tetapi jika kita balikan gambar ini, ternyata sisi kiri dan kanan tidak berubah. Coba kita balikan lagi gambarnya. Kenapa gambarnya tidak juga berubah? Ini semua adalah ilusi visual manusia. Selanjutnya, kita kembali ke Profesor Erisman yang telah mempelajari psikologi sepanjang hidupnya. Sejak awal, dia memiliki konsep yang kabur. Menurutnya, bahwa apa yang dilihat mata itu belum tentu benar. Otak secara aktif menyesuaikan gambar yang dilihat oleh mata. Untuk membuktikan teori ini, ia perlu melakukan eksperimen. Profesor Erisman membuat cermin kacamata terbalik buatan sendiri. Dia meminta mahasiswanya untuk memakai kacamata ini selama 6 hingga 14 hari berturut-turut dan tidak boleh melepas kacamata selama proses berlangsung. Tapi bagaimana saat waktunya tidur? Kacamata dapat dilepas saat tidur, tetapi harus mengenakan penutup mata, dan kacamata harus dikenakan dulu sebelum membuka mata ketika bangun. Hal ini untuk memastikan otak Anda hanya dapat melihat gambar terbalik selama percobaan. Pada awalnya para mahasiswa tidak terbiasa dengan keadaan terbalik. Beberapa dari mereka tidak biasa membedakan arah kiri dan kanan. Ada yang menuangkan air di luar gelas, juga ada yang keliru duduk di kursi kosong. Sang profesor bahkan berlatih anggar dengan para mahasiswa. Arah si mahasiswa menangkis pedang sepenuhnya terbalik. Meski gambarnya tampak jelas, tetapi tidak terasa nyata, seolah-olah yang dilihat adalah gambar palsu dan salah tempat. Beberapa hari kemudian situasi berubah. Beberapa orang lambat laun mulai beradaptasi dengan dunia dalam kacamata. Dia sudah bisa keluar untuk jalan-jalan, tetapi ketika seorang bocah melepaskan balonnya, dia tetap saja menangkap balon itu di bawah tanpa sadar. Hal ini menunjukkan bahwa respon stres dan pemandangan di hadapannya belum sepenuhnya menyatu. Setelah beberapa hari, para mahasiswa mengatakan bahwa kesan dunia yang tidak nyata semakin kecil, mata dan otak seolah sedang menyatu. Sekitar 10 hari kemudian, fenomena aneh pun muncul. Hasil ini tidak terduga oleh siapapun pada awalnya. Salah satu mahasiswa berpikir bahwa dia sudah bisa beradaptasi sepenuhnya, dan sekarang dia tidak lagi merasakan pemandangan terbalik di kacamatanya. Menurutnya, apa yang dia lihat adalah dunia yang positif. Dia tidak hanya bisa jalan-jalan dan nonton film, tetapi juga bisa bersepeda dengan bebas di jalan, stabil dan aman, seakan dia tidak memakai kacamata. Dunia di otaknya kembali positif. Ketika percobaan selesai,
Profesor Erisman menyimpulkan, dunia luar menyajikan gambar terbalik di retina, tetapi otak manusia telah secara otomatis membalikan gambar. Otak akan mencocokkan penglihatan dengan indera ruang. Hasil ini disebut adaptasi perseptual atau adaptasi visual. Para mahasiswa yang melepas kacamata pada awalnya merasa tidak nyaman. Tetapi setelah beberapa menit, mereka merasakan ledakan di otak mereka dan menyesuaikan ruang, dan penglihatan mereka kembali ke keadaan semula. Eksperimen Profesor Erisman menarik perhatian banyak ilmuwan. Pada tahun 1960-an banyak lembaga yang melakukan eksperimen serupa, seperti eksperimen dari stasiun radio BBC. Personelnya belum bisa naik sepeda di hari ke-8, tetapi di hari ke-13 sudah bisa bersepeda dengan terampil. Eksperimen yang sama juga dilakukan di Universitas Oxford, Inggris. Subjek sepenuhnya terbiasa dengan gambar terbalik setelah 10 hari. Ini menunjukkan bahwa otak dapat beradaptasi dengan gambar terbalik setelah jangka waktu tertentu. Kesimpulan ini benar, jadi muncullah sebuah teori yang terdengar sempurna. Bayi membuka matanya untuk pertama kali ketika baru lahir. Sebenarnya dunia yang dilihatnya itu terbalik, tetapi setelah jangka waktu tertentu, otak akan secara otomatis membalikan gambar. Hanya saja pada saat itu kita belum menghasilkan memori, jadi tidak ada yang tahu gambar yang terbalik itu. Teori ini tersebar luas, dan semua orang menganggapnya masuk akal. Tetapi faktanya, benarkah demikian? Waktu kita tarik mundur ke tahun 1966, ketika Thomas Broughton, seorang dokter anak Amerika Serikat yang terkenal melakukan tes perhatian pada anak yang baru lahir. Dia tiba-tiba mendapati bahwa apa yang disebut dunia anak itu terbalik. Ini tidak mungkin. Dokter telah mengamati mata ratusan anak yang baru lahir. Mata mereka akan mengikuti objek yang bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada arah visual anak yang terbalik. Ini menunjukkan bahwa yang dilihat anak saat lahir adalah citra atau gambar tegak. Eksperimen lain yang juga sangat meyakinkan. Bayi suka melihat gambar dengan elemen bagian atas yang melimpah dan bagian bawah yang relatif hampa. Ini disebut gaya gambar asimetris dengan bagian atas yang lebih banyak dan bagian bawah yang lebih sedikit. Setelah pengujian terkait, ditemukan bahwa orang dewasa juga demikian. Orang dewasa juga suka melihat gambar asimetris dengan bagian atas yang lebih banyak dan bagian bawah yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa gambar yang dilihat oleh bayi dan orang dewasa yang diuji adalah gambar tegak. Kita tidak pernah melihat dunia terbalik saat lahir. Ini sangat membingungkan. Lalu, seperti apakah kondisi yang sebenarnya? Semuanya itu harus ditemukan sebabnya di otak. Mari kita kembali ke 3 ilusi visual yang kita bicarakan sebelumnya. Gadis yang berputar membuat kita bingung karena dia adalah gambar 2 dimensi. Tidak ada informasi 3 dimensi dalam gambar ini. Tapi jika kita memberikan sedikit petunjuk 3 dimensi, kita akan langsung tahu ke arah mana ia berputar. Sementara itu, foto Adele adalah ilusi lain. Artinya otak kita mengabaikan gambar yang terlihat janggal dan secara otomatis melengkapi apa yang kita anggap sebagai gambar yang benar. Jadi kita harus cermat baru bisa melihat gambar mata dan mulut Adele yang terbalik. Adapun mengenai ilusi 2 baris tombol, itu karena bayangan dalam gambar mensimulasikan antara terang gelap di bawah pencahayaan. Ini memberi kita kesan 3 dimensi yang salah. Jadi ketika kita membalikan gambar, kita akan merasakannya kedua baris tombol itu sebentar terlihat menonjol dan sebentar tampak mencekung. Lantas apa yang tersirat dalam eksperimen ini? Ini menunjukkan bahwa citra di otak kita tidak sepenuhnya seperti gambar yang terlihat oleh mata. Pencitraan otak mengandung setidaknya 3 bagian, yaitu peluang awal, penerimaan citra, dan suplementasi sensorik. Menurut Profesor Erisman, bahwa bayangan yang terbentuk di retina adalah bayangan terbalik. Anggapan ini sendiri mungkin salah, karena otak kita tidak pernah berpikir itu adalah citra terbalik. Hubungan antara atas dan bawah tidak hanya diberitahu kepada kita oleh mata, tetapi banyak organ lain juga terlibat dalam persepsi ini. Otak kecil adalah organ penting yang mengontrol keseimbangan tubuh manusia. Ia akan berpartisipasi dalam keseimbangan dan koordinasi tubuh. Reseptor gravitasi manusia adalah vestibular yang berada dalam petrosa tulang temporal di tengkorak. Adalah salah satu organ telinga bagian dalam
yang secara kolektif disebut sebagai organ pendengaran. Organ-organ ini sudah bekerja ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Mereka akan memberitahu kita apa itu atas dan bawah dengan merasakan arah gravitasi, yaitu ketika mata bayi terbuka sesaat itu, otak bekerja sama dengan semua organ, dan dunia dengan citra tegak itu dengan sendirinya akan muncul di depan kita. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Tentu saja, apa yang kita bicarakan ini masih sebatas kesimpulan ilmiah. Mengapa mata manusia tidak melihat dunia yang terbalik? Hingga kini tidak ada jawaban yang pasti. Di penghujung video, mari kita buka kembali lubang otak. Seandainya sistem vestibular organ pengindera gravitasi tubuh kita benar-benar terlibat dalam penentuan posisi gambar visual, lalu apa yang terjadi pada orang-orang di lingkungan bebas gravitasi? Misalnya, di stasiun luar angkasa yang tidak ada istilah naik turun dalam pengertian konvensional. Lantas apa yang akan terjadi jika kita meminta astronot untuk memakai kacamata terbalik selama 10 hari dan kemudian melepasnya? Bisakah medan penglihatan astronot terbalik selamanya? Ini adalah topik yang membuat orang penasaran. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.